Nggak dilepas kacamata. Jangan. Nggak boleh. Ciri khas. Ciri khas. Sosok yang selalu tampil berkacamata hitam itu telah berpulang ke pangkuan ilahi pada Selasa malam kemarin. Kepergian Dedi Supriyadi bin Sujitno atau akrab disapa Dedi Dores memang begitu mengejutkan lantaran tak pernah terdengar kabar tentang sakit yang mendera raganya. Tapi apalah daya, garis takdir memang tak bisa ditebak. Sang maestro harus pergi saat tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangerang. Lantas air mata duka pun tak kuasa dibendung keluarga dan sahabat sejak jenazah Dedi dibaringkan di rumah duka Bintaro hingga dihantar ke pembaringan terakhir di Sumedang, Jawa Barat. Lantas seperti apa prosesi duka dan isak tangis keluarga dan sahabat dari rumah duka hingga ke tempat pemakaman di Sumedang, Jawa Barat. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat rata. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Maha turutkeun heula sim kuring ti luang sulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Papa, Ali belum bisa nyenengin Papa. Ali ingin nyenengin Papa. Papa nggak usah capek kerja. Karena Papa udah usia segitu masih terus capek kerja. Kesana kesini nggak ada capek. Saya belum bisa ngebahagiain Papa. Semoga Papa bahagia di sana. Yang mengejutkan, almarhum Dedi Dores memang telah merasakan sakit sejak masih berada di Singapura minggu kemarin. Bahkan saat jadwal pulang ke tanah air pun sempat dibatalkan akibat Dedi tiba-tiba merasa sakit di bagian lambung. Dari hasil pemeriksaan di Singapura, almarhum divonis menderita asam lambung. Setelah 2 hari beristirahat, pria kelahiran 28 November 1950 ini akhirnya terbang pulang ke tanah air serta langsung mendatangi dokter pribadinya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun nihil karena sang dokter sedang tak berada di tempat. Setelah itu, Dedi Dores langsung dibawa ke rumah sakit di kawasan Bintaro. Selang 15 menit kemudian, Dedi Dores akhirnya menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi Kang Dede ngajak saya waktu hari Sabtu pagi berangkat ke Singapura. Memang ada beberapa misi ya. Dia kan lagi buat album baru, mau ketemu sama orang di sana juga gitu kan. Udah Pak Dori udah lama kita nggak, memang hampir 1 tahun lah
kita lama nggak ke Singapura ceritanya. Relax yuk, refreshing bilang itu. Kemana? Ayo ke, ya ajak. Ya. Nah, mulailah berangkat jam 6 pagi, jam 7 pagi itu ke Singapurnya. Udah ngobrol, sehat. Berapa hari siap? Di Singapura yang 4 hari, jadi yang 2 hari itu memang sehat, betul-betul sehat. Itu kan nggak ada apa-apa, makan juga, ini juga gitu kan. Terus begitu mau pulang hari Seninnya jam 11 kan pesawat harus pulang. Habis mandi dia merasa sesak ininya lambung gitu kan. Kita ke dokter di hotel di situ nggak jauh gitu kan. Di situ dicek ini memang akhirnya dikatakan kena gastric pain, artinya asam lambung. Keinginan Kang Dedi itu kepingin cepet pulang, dia kepingin ketemu dokternya, udah tapi nggak ketemu sama dokternya, tapi ada asistennya gitu kan, dikasih obatnya karena udah punya rekodnya kan dia. Saya ditelepon dari rumah sakit, papa ada di UGD. Saya udah firasat sih, itu nggak biasanya. Saya firasat pasti ini hari yang saya takutin. Begitu saya kesana memang papa udah nggak ada, nggak sempet ngomong apa-apa. Sang maestro pencipta lagu-lagu yang begitu hits di era 90-an ini memang tak pernah mengeluh tentang sakit yang diderita, baik kepada keluarga sekalipun. Dengan segala sakitnya seakan tak mau dibagi, apalagi menjadikan beban bagi keluarga tercinta. Dan keluarga yang ditinggalkan memang tak siap menghadapi perpisahan duka ini. Apalagi tak sepatah pesan pun yang disampaikan Dedi saat menghembuskan nafas terakhir. Tapi benarkah salah satu penyanyi asuhan Dedi sempat berfirasat saat almarhum memintanya mengenakan gaun pengantin saat syuting video klip? Seperti apa pula sosok almarhum di mata keluarga? Papa orang sabar, nggak pernah banyak ngomong. Sampai akhirnya pun papa nggak pesen apa-apa buat saya. Saya pribadi adalah penyanyi terakhir yang sebetulnya hari Selasa kemarin kami akan merampungkan video klip kami, dan anehnya mungkin firasat dari beliau. Sebetulnya klip kita sudah selesai di akhir Maret, tapi hari Rabu kemarin beliau kontak saya bahwa klipnya akan diulang dan saya pakai gaun putih, mungkin gitu, putih, dan sebetulnya di luar dugaan kami. Sakit juga nggak pernah ngeluh sakit. Kadang suka sembunyi-sembunyi malah. Kalau saya tanya papa sakit, kembung, enggak. Hanya ini, hanya itu gitu. Orang hebat saya, jadi sakit sampai meninggal pun dia nggak nyusahin yang lain gitu kan. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Sang legenda musik telah berpulang, namun semerbak harum namanya terus menebar di belantika musik tanah air. Dari tangan dingin pria berkacamata hitam ini pula telah lahir penyanyi-penyanyi besar tanah air, seperti Nike Ardilla dan juga Nafa Urbach. Saat pemakaman kemarin pun terlihat ibunda Nike Ardilla dan Alan kakak Nike turut hadir untuk penghormatan terakhir. Lagu-lagu yang tercipta dari goresan penanya pun tak pernah lekang dimakan zaman. Selalu ada penyanyi yang kembali menyanyikan lagu ciptaan Dedi. Salah satunya adalah Syahrini yang sempat menyanyikan lagu Sandiwara Cinta. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, anu dimuliakeun ku Allah. Salah satu kebanggaan
nggak pernah bawain lagu-lagu Om Deddy Dores. Justru gini, waktu inget nggak Sarini waktu Sarini lagi nyanyi di rumah Pak Iwan, saya kan datang waktu itu. Pak Iwan bilang coba dengar Sarini, dia mau nyanyi lagu-lagu Nike. Awalnya jujur, tapi saya harus ngomong jujur sih. Awalnya saya juga nggak nyangka kalau memang itu Sarini bisa sampai begitu gitu, karena waktu itu begitu coba Pak Iwan dia suruh nyanyi lagu yang nadanya tinggi banget. Lagu apa? Sandiwara Cinta, itu paling tinggi nih nyanyi. Saya bilang sampai hari ini saya bilang belum ada yang vokal seperti Nike. Maksudnya bukan apanya tapi karakter, cara dia bernyanyi, cara penghayatan dia pada lagunya, dan suara yang melengking tuh nggak gampang sebenarnya. Turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk almarhum Om Deddy Dores. Saya bangga sekali pernah membawakan karyanya beliau, yaitu Sandiwara Cinta, yang nadanya disamakan dengan Nike Ardilla. Waktu rekaman pun beliau menunggui sampai subuh ya waktu itu, dan beliau yang betul-betul mendirect semuanya sama Mas Irfan waktu itu. Akhirnya, selamat jalan sang legenda. Kami segenap tim Intens mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan dari kisah duka kepergian almarhum Deddy Dores, maka inilah pengakuan Gracia Indri setelah sang suami David Noah angkat bicara seputar masalah rumah tangga keduanya. Lantas, seperti apa pengakuan Gracia seputar masalah rumah tangganya dan David? Tak ada jejak mesra kebersamaan, lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam pernikahan Gracia dan David? Kisah pengakuan Gracia seputar masalah rumah tangganya akan hadir sesaat lagi hanya di Intens. Kami memang lagi pisah rumah, benar kami memang lagi pisah rumah, kami introspeksi diri masing-masing, kami juga merenungkan semua ini masing-masing. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Aziza. Dari isak tangis keluarga menghantar almarhum Deddy Dores ke peristirahatan terakhir, maka inilah pengakuan Gracia Indri pasca sang suami David Noah angkat bicara seputar rumah tangga keduanya. Seperti apa Gracia yang akui rumah tangganya tengah bermasalah hingga pisah rumah? Apa sebenarnya permasalahan yang sedang dihadapi? Tak pernah ada rekam jejak kebersamaan berdua. Ada apa dengan pernikahan David Gracia?